Pernah nggak kita sadar, di saat anak-anak muda di berbagai negara maju sedang berlomba merancang teknologi masa depan, masyarakat kita justru seringkali terjebak dalam perdebatan yang tak berujung di kolom komentar, hanya karena salah paham pada kalimat yang sederhana. Katanya, tahun 2045 nanti Indonesia bakal jadi negara adidaya karena keberadaan bonus demografi. Tapi, mari kita jujur dan bertanya pada diri sendiri, apakah bonus demografi ini akan menjadi berkah atau justru berubah menjadi sebuah beban? Kita sering bangga karena generasi sekarang sangat melek teknologi. Tapi kalau kita amati lebih dalam, apakah kita benar-benar menguasai teknologi? Atau jangan-jangan kita hanya sedang terjebak kecanduan layar? Kita punya akses ke seluruh ilmu pengetahuan di dunia hanya dalam satu genggaman. Namun di saat yang sama, kemampuan berpikir kritis kita justru makin menurun karena terbiasa mengkonsumsi konten-konten yang serba instan. Kita tidak sedang kekurangan fasilitas atau informasi. Tanpa disadari, kita mungkin sedang mengalami kemunduran daya pikir secara sukarela. Ada 5 hal mendasar yang perlu kita bedah bersama hari ini. Semoga diskusi ini bisa jadi cermin tajam untuk kita semua. Chapter 1. Realita di balik halusinasi 2045. Semua orang suka membicarakan mimpi indah Indonesia Emas 2045. Harapan besar generasi produktif hari ini akan membawa bangsa ini ke puncak kejayaan ekonomi. Namun ada satu hal fundamental yang seringkali terlewat dalam diskusi publik. Bonus demografi hanya bekerja jika kualitas manusianya siap. Jika mayoritas dari kita justru kehilangan daya fokus, malas mengolah informasi, dan gampang menyerah saat menghadapi tantangan, maka mimpi 2045 tidak akan pernah menjadi Indonesia Emas, melainkan Indonesia Cemas. Tanpa sadar, bukannya memanen SDM yang berdaya saing, kita justru sedang menuju krisis produktivitas massal. Chapter 2. Bisa membaca, tapi gagal memahami. Ini bukan sekedar kekhawatiran tanpa alasan. Jika kita melihat fakta internasional seperti hasil tes PISA, lebih dari 70% siswa di negara kita tercatat belum menguasai tingkat literasi dasar. Masalahnya bukan karena kita buta huruf. Kita semua bisa membaca deretan kata dengan lancar. Namun begitu dihadapkan pada teks yang membutuhkan pemahaman mendalam, kita justru sering kali gagal menangkap substansinya. Coba kita perhatikan fenomena di sekitar kita setiap harinya. Berita dengan narasi yang agak panjang sedikit, kolom komentarnya langsung dipenuhi tulisan. Coba simpulkan dong, gua males bacanya. Konten edukatif yang substantif sering kalah jauh ramainya dibandingkan gosip atau konflik yang emosional. Ketika kita dihadapkan pada data dan fakta, diskusi kita kerap bergeser menjadi saling serang secara personal. Ini adalah indikasi dari krisis kognitif. Tanpa kita sadari, otak kita mulai enggan diajak untuk bekerja keras karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya serba cepat dan juga gampang. Chapter 3. Jebakan algoritma dan stunting intelektual. Mengapa hal ini bisa terjadi pada kita secara massal? Jawabannya ada pada kebiasaan harian kita sendiri. Kita telah menjadi tawanan dopamin instan. Setiap kali kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling video pendek tanpa henti, kita sedang memberi asupan kebahagiaan instan tanpa perlu usaha pada otak kita. Dampak jangka panjangnya, bagian otak yang bernama prefrontal cortex yang berfungsi mengatur logika, konsentrasi, dan kendali diri, daya kerjanya lambat laun akan menurun. Fenomena inilah yang oleh para ahli disebut dengan stunting intelektual. Akibatnya sangat terasa. Begitu kita dihadapkan pada buku tebal, pekerjaan yang rumit, atau persoalan hidup yang membutuhkan analisis mendalam, otak kita cenderung langsung menolak dan merasa lelah. Kita perlahan kehilangan kemampuan delay gratification, yaitu keberanian menahan kenikmatan sesaat demi meraih pencapaian yang jauh lebih besar di masa depan. Chapter 4. Bagaimana kita keluar dari arus ini? Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus biarkan diri kita hanyut dalam kondisi seperti ini? Kita tak bisa hanya duduk diam menunggu perubahan sistem kurikulum atau kebijakan pemerintah. Langkah paling rasional adalah memulai perubahan dari diri kita masing-masing.
Jika kita tak ingin hanya menjadi penonton dalam persaingan dunia yang makin ketat, ada 2 langkah nyata yang bisa kita terapkan mulai hari ini. Yang pertama, rebut kembali kondisi fokus. Mari kita kurangi secara bertahap konsumsi konten-konten pendek yang tak memberi nilai tambah. Latih kembali daya fokus otak kita dengan membaca buku. Membaca bukan sekedar untuk terlihat pintar, melainkan sebuah latihan mental agar otak kita terbiasa mengolah informasi yang kompleks. Yang kedua, berani mengambil tantangan sulit. Mari kita alokasikan waktu untuk mempelajari satu keahlian baru yang benar-benar membutuhkan proses. Entah itu menguasai bahasa asing, keterampilan digital, atau bidang teknis lainnya. Kita perlu melatih diri agar betah berada dalam proses yang tak instan, karena kualitas diri hanya terbentuk melalui proses yang menguji daya tahan. Dunia ini bergerak sangat cepat, dan masa depan tak akan menunggu sampai kita benar-benar siap. Tahun 2045 tak membutuhkan generasi yang hanya pandai untuk mengeluh dan menghabiskan waktu di layar ponsel, tetapi membutuhkan orang-orang yang memiliki ketajaman berpikir, kejelasan logika, dan ketahanan mental. Sekarang, pilihan kembali pada diri masing-masing. Apakah kita akan tetap nyaman berada di arus yang sama, atau kita berani mengambil kendali penuh atas kualitas diri kita? Bagaimana menurut pendapat kalian? Mari kita coba diskusi secara sehat di kolom komentar. Tulis pandangan jujur kalian mengenai fenomena ini. Jika kalian merasa pembahasan ini bermanfaat dan relevan untuk kondisi kita saat ini, silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menyimak dan mari kita terus pertajam pola pikir kita bersama.